Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Kasai Skype Wika Bogor. Saya Dia Lutfia selaku moderator pada kali ini. Dan saya Malasari sebagai moderator juga. Nah, pada kesempatan kali ini ada narasumber kita yang sangat cantik banget, Masya Allah, Ibu Tika Kartika. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk tanya jawab ini. Langsung aja ya untuk mempercepat waktu. Yang pertama nih Bu, apa tanggapan Ibu terkait kondisi ekonomi di masa pandemi ini? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Hamdan aimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah ala kulli hal ya teman-teman, memang kita ini sekarang sedang berada dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi sebelumnya seperti misalnya Ebola, MERS, SARS itu mereka tidak menyebabkan dampak ekonomi yang hebat seperti sekarang ini gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah kemudian kalau kita lihat krisis ini juga terjadi gitu ya pada saat krisis Asia tahun 1998. Nah itu hanya berakibat pada sektor finansial gitu ya. Demikian juga krisis global tahun 2008 itu hanya mengakibatkan dampaknya pada sektor finansial saja. Artinya hanya perusahaan-perusahaan besar yang terdampak gitu ya. Nah untuk yang sekarang ini gitu ya, akibat pandemi ini kita terdampak seluruhnya, baik sektor finansial maupun sektor ekonomi seperti itu ya. Jadi memang akibat dari penyebaran virus ini yang sangat cepat gitu ya, dan juga penanganannya, bahwa kita harus melakukan social distancing, kemudian dilarang berpergian jauh gitu ya. Nah itu yang kira-kira itulah yang membuat dampaknya berat gitu ya untuk industri-industri. Nah kemudian seperti yang kita ketahui juga dari awal mulai terjadi pandemik itu ekonomi melambatkan ya. Nah kalau misalnya ekonomi melambat lebih dari 2 periode itu kita namakan resesi gitu ya. Jadi kemarin juga ada pernyataan pemerintah bahwa di bulan Oktober ini kita sudah ada di tahap resesi gitu ya. Nah di tahap resesi ini apa yang terjadi? Jadi indikator ekonomi seperti PDB, kemudian PDB itu pendapatan seluruh masyarakat ya, kemudian jumlah pekerjaan atau tingkat pengangguran, jumlah pekerjaan jadi rendah, tingkat pengangguran meningkat. Nah itu ya, itu indikatornya ya, indikator resesi. Dan kemudian juga di sektor UMKM sangat terdampak gitu ya. Sektor retail, sektor UMKM sangat terdampak. Nah itulah yang terjadi sekarang ini akibat pandemi COVID-19 seperti itu. Ini lanjut, bagaimana tuntutan syariah terhadap tantangan masa pandemi ini? Oke ya, baik ya, kita sebagai umat muslim gitu ya, tentunya banyak sekali guidance gitu ya, fikih tentang wabah gitu ya. Bahkan ada banyak tuh jurnal dan buku yang sudah membahas gitu ya, fikih tentang wabah. Yang pertama gitu ya, yang harus kita imani gitu ya, bahwa setiap ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya gitu ya. Jadi kita harus men-set pikiran kita tetap positif gitu ya. Nah dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu disebutkan bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Jadi tidaklah diciptakan kematian dan kehidupan ini tidak lain untuk melihat amal yang terbaik dari kita gitu ya. Kalau misalnya kita kena sakit karena COVID ini, kita harus bersabar. Itu adalah pahala dari Allah. Kalaupun kita meninggal gara-gara COVID ini, kemudian itu tercatat sebagai mati syahid ya. Jadi orang-orang yang wafat gitu ya pada masa wabah ini itu dicatat sebagai syahidah gitu ya. Nah kemudian adapun kalau kita dianugerahi umur dan kesehatan gitu ya, maka kita harus selalu berusaha memberikan amal terbaik kita gitu kan. Allah menguji kita dengan umur nih berarti ya, kita masih punya umur gitu ya, maka kita harus mempersembahkan amal terbaik kita gitu ya. Nah itu, kemudian sikap kita yang lain adalah kita harus pandai-pandai melihat dampak positif apa sebetulnya yang ditimbulkan dari wabah ini gitu ya. Jadi dari wabah ini kan misalnya
polusi ya kan, kita terasa sekali nih polusi sangat berkurang gitu ya. Bahkan penelitian tuh memperlihatkan bahwa es abadi mulai terbentuk lagi. Awalnya kan karena pemanasan global gitu ya, karena kita tuh industri terlalu gencar gitu ya, pemanasan global di bumi, akhirnya es mulai mencair ya, es abadi itu. Nah sekarang katanya terbentuk lagi. Danau-danau, sungai-sungai itu menjernihkan diri gitu ya. Nah itulah cara Allah bagaimana menyelamatkan bumi gitu ya. Nah kemudian dari segi kemanusiaan ya, kita juga sekarang kan banyak di rumah nih gitu ya. Jadi ikatan keluarga kita lebih terjalin lagi gitu ya. Yang biasanya jarang ketemu gitu ya karena kesibukan masing-masing gitu ya. Sekarang kita dipaksa nih di rumah gitu ya, walaupun mungkin di awal ada bentrokan-bentrokan ya. Karena biasanya nggak ada orang di rumah gitu ya, 5 orang di rumah, 6 orang di rumah, semuanya belajar online gitu ya. Nah tapi kemudian ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan lagi, misalnya mengaji bersama, sholat berjamaah ya, itu yang mengeratkan kembali nilai-nilai kekeluargaan. Jadi itulah mungkin yang harus kita ambil hikmah ya dari dampak ini sesuai dengan tuntutan syariah. Selanjutnya nih Bu, apa tanggapan Ibu mengenai langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghadapi dampak ekonomi pandemi ini? Oke. Jadi dari awal pandemi ini gitu ya, kan memang ekonomi sudah mulai terasa melambat gitu ya. Nah saya amati bahwa pemerintah juga sudah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan gitu ya, di mana kebijakannya ini untuk menghambat perlambatan ekonomi ini sebetulnya gitu ya intinya. Nah gimana caranya gitu ya, nah kan pemerintah punya tools ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah belajar ya, kebijakan ekonomi makro gitu ya, fiskal, kemudian juga yang berkaitan dengan lembaga keuangan gitu ya. Nah yang pertama untuk kebijakan ekonomi makro gitu ya, karena COVID ini kan menyebabkan tadi perlambatan, resesi gitu ya, jadi orang-orang terhambat berusaha gitu ya. Maka kebijakan secara umumnya pemerintah itu adalah untuk menstimulus atau merangsang pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau kita kebijakannya stimulus, maka dia intinya tuh menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu ya. Iya, jadi karena kan orang-orang butuh berusaha nih gitu ya, butuh modal gitu ya, seperti itu. Nah jadi yang bisa dilakukan pemerintah adalah yang pertama, kebijakan moneter itu biasanya di GWM ya, giro wajib minimum di bank. Nah GWM-nya diturunkan di bank. Nah, dengan cara seperti itu bank punya keleluasaan untuk menggunakan likuiditasnya untuk ke kredit gitu ya, atau ke pembiayaan seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk menambah uang di masyarakat secara langsung, kan yang tadi kita sudah bahas ya, tentang yang mana nih sektor yang paling membutuhkan, yang tadi ya, yang rentan itu tadi pekerja gitu ya, yang buruh gitu dan itu. Nah itu pemerintah langsung memberi bantuan langsung tunai ya. Jadi mungkin teman-teman juga mengamati itu ya, bahwa BLT juga sudah turun gitu ya. Nah kemudian dari sisi moneter lain, pemerintah juga bisa membeli surat berharga dari bank-bank gitu ya. Jadi dengan membeli surat berharga, maka pemerintah kan mengeluarkan uang. Nah uang itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan. Nah kemudian dari sisi fiskal, pajak gitu ya, kebijakan pemerintah itu perlahan juga ada keringanan-keringanan pajak, terutama buat UMKM ya. Mereka kan agak kesulitan ya dalam beroperasi. Nah itu pajak diringankan gitu ya. Itu salah satu upaya untuk menghambat resesi ini terjadi gitu ya. Nah kemudian untuk yang ke lembaga keuangan sendiri, bank-bank diperintahkan untuk melakukan rescheduling terhadap pembiayaan ya. Jadi kalau misalnya karena terdampak COVID ini nasabahnya kesulitan dalam membayar pembiayaan gitu ya, nah itu di reschedule gitu ya, artinya dijadwalkan ulang nih gitu ya. Misalnya tidak lunas tahun ini tapi bisa jadi 2 tahun, 3 tahun seperti itu ya. Itu intinya gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah intinya ya pemerintah juga mencari cara gitu bagaimana menghambat dampak ekonomi dari pandemi COVID ini. Baik Bu, lanjut. Apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap percepatan penanggulangan dampak ekonomi di masa pandemi ini dan di masa new normal ini? Oke. Jadi memang kalau kita lihat apakah kebijakan ini berdampak gitu ya, mungkin kita bisa amati gitu ya.
memang masyarakat juga diharapkan memang bersikap positif gitu ya, artinya kita tidak hanya sebagai penerima bantuan gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita sudah bersikap positif gitu ya, kita melihat bahwa pasti ada dampaknya insya Allah ya. Jadi kayak tadi sudah terasa kan, ada kalau kita wawancara nih asisten kita atau masyarakat yang ini ya, yang prasejahtera itu, mereka menerima bantuan BLT gitu ya. Nah kemudian di sisi syariah sendiri nih, kemarin kebijakannya itu adalah adanya merger bank syariah gitu ya. Nah itu juga sebagai satu upaya penguatan lembaga keuangan syariah gitu ya, untuk memperbesar pangsa pasar dari bank syariah. Nah kemudian juga ada program yang kerjasama antara pemerintah dengan badan wakaf ya, namanya tuh Cash Wakaf Link Sukuk ya, CWSL. Nah itu juga dampaknya nanti dirasakan, misalnya itu kan untuk menguatkan kembali instansi-instansi wakaf, misalnya rumah sakit, sekolah gitu ya. Nah itu dampak jangka panjangnya juga akan terasa bagi masyarakat sendiri seperti itu. Jadi memang mental kita itu harus kita sebagai solusi gitu ya, jangan jadi masalah dalam masalah ini gitu ya. Jadi artinya teman-teman juga jangan menunggu gitu ya, kita mencari peluang. Tadi kita sudah berazam bahwa setiap kesulitan ada kemudahan gitu ya. Jadi hendaklah pandai mencari-cari hikmah di balik ini, kemudian peluang-peluang itu pasti ada insya Allah. Selanjutnya nih Bu, selama pandemi ini kan banyak sektor-sektor yang terancam. Apa saja sektor-sektor yang terancam tersebut dan sektor mana dulu nih yang harus dipulihkan? Oke, ya. Baik, memang seperti yang sudah saya singgung tadi ya, bahwa hampir semua sektor itu terdampak ya. Jadi baik kecil maupun besar merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah yang paling terasa itu ya, dampaknya yang paling besar itu dialami oleh sektor pariwisata gitu ya. Karena kan kebijakannya kita tidak boleh bepergian gitu ya. Nah itu pasti terdampak ya pariwisata, dan itu industri ikutannya seperti hotel, kemudian agen traveling gitu ya. Nah itu juga mereka ikut terdampak gitu ya. Nah penurunan omsetnya sampai 30%. Nah berikutnya sektor yang kedua adalah sektor pangan dan sektor yang berkaitan dengan itu juga ya. Jadi kayak seperti perikanan, peternakan gitu ya. Mereka kesulitan dalam hal distribusi terutama ya. Nah kemudian juga supermarket gitu ya, usaha-usaha retail itu juga mereka terdampak ya, sekitar 20%. Nah ada juga yang terdampaknya ringan ya, misalnya industri packaging gitu ya. Nah itu tidak terlalu terdampak, itu hanya 10% gitu ya. Nah ada juga sebetulnya industri yang justru naik gitu pada saat pandemi ini. Kira-kira apa? Bisnis online kan? Nah iya betul ya. Jadi bisnis online itu kan e-commerce ya secara umumnya gitu ya. Jadi itu yang terdorong naik ya. Kemudian perusahaan telekomunikasi juga ya, karena kan kita meeting dan lain-lain itu ya, sekolah juga semua pakai sistem online ya. Jadi perusahaan telekomunikasi merupakan yang diuntungkan dengan keadaan pandemi ini ya. Nah selain itu tadi telekomunikasi, kemudian bisnis e-commerce ya. Nah itu terutama dua itulah ya yang diuntungkan gitu ya. Nah tapi secara umum kalau untuk masyarakat gitu ya, masyarakat yang paling rentan terdampak itu adalah masyarakat UMKM yang tidak terdata, dan juga sektor tenaga kerja yang dia tidak tetap gitu ya, seperti ART dan buruh. Nah itu menurut data Basnas itu adalah sektor yang paling rentan terdampak. Nah, adapun sektor mana tadi kan yang harus dipulihkan terlebih dahulu, itu tentunya adalah sektor pangan ya. Jadi sektor pangan adalah sektor yang dibutuhkan oleh semua orang ya. Jadi itu adalah bisnis yang harus terus berjalan gitu apapun yang terjadi ya kan. Ya gitu. Jadi sektor pangan itu yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, orang-orang kan mencari cara bagaimana mendistribusikan pangan, mengelola pangan gitu ya. Nah itu insya Allah sih sudah lebih terkelola sekarang gitu ya, dengan adanya tadi bisnis online dan lain-lain. Jadi distribusinya bisa lebih sesuai dengan protokol kesehatan juga gitu ya kalau bisnis online kan. Nah itu insya Allah itu akan pulih terlebih dahulu ya, sektor pangan.